Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak, walaupun sudah sore masih semangat kan? Insyaallah Bu, masih semangat. Oke. Kali ini kita akan bahas materi profil pelajar Pancasila. Besar ya materinya. Oke, jadi profil pelajar Pancasila. Tujuan profil pelajar Pancasila, jadi ini sudah ada dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 3. Jadi ini dibunyikan pendidikan itu diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian profil pelajar Pancasila ini juga sudah ada sejak zaman dahulu kala, yaitu ketika Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini sudah dikatakan juga bagaimana mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan sebagai acuan sistem pendidikan nasional. Itu sejarahnya. Sekarang apa itu profil pelajar Pancasila? Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi ada 6 dimensi dengan penjabaran elemen-elemennya mengenai profil pelajar Pancasila. Sebelum kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, apakah ya sudah ada pernah mendengar kata-kata profil pelajar Pancasila ini? Sudah pernahkah mendengar? Saya Bu, belum Bu. Saya baru dengar Bu. Ya, belum. Baru dengar dari Ibu. Baru Pancasilanya saja bisa tahu. Dengar. Pancasilanya saja. Oke, Ya. Pancasilanya saja. Kalau Pancasila itu sila pertamanya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, bagus Pak Eri. Sekarang di dalam profil pelajar Pancasila itu dimensi pertamanya juga berhubungan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia yang hanya menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi ini profil yang pertama. Jadi ada kata-kata akhlaknya, kemudian ada agamanya. Akhlak itu bukan hanya kepada Allah, tapi kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada alam, dan juga kepada negara. Itu yang pertama. Kemudian profil Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, jadi seorang pelajar yang berpancasila juga memiliki sifat berkebinekaan global. Dia memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Jadi seorang yang sudah memiliki kebinekaan global, pelajar itu dapat dia mengenal, menghargai budayanya, berkomunikasi, dan berintegrasi dengan budaya, kemudian berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Jadi hampir sama juga dengan bunyi Pancasila sila kedua. Jadi ada kata-kata keadilan sosialnya di sini. Kemudian kita lanjut. Profil yang ketiga itu mandiri. Jadi pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuannya untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan,
dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Kemudian yang keempat nih, bergotong royong. Jadi, sesuai dengan sila Pancasila yang keempat. Siapa yang ingat sila Pancasila yang keempat? Saya Bu. Nah, ya, Ibu Maya juga? Ya, kemusyawaratan. Oke. Kerakyatan. Salah, Bu. Kerakyatan yang dipimpin oleh Iqbal Jasana dalam permusyawaratan Iya, perwakilan. betul. Oke, bagus. Terima kasih bantuan dari Pak Eri. Di profil yang keempat ini juga bergotong royong. Jadi hampir bersamaan dengan bunyi sila keempat. Jadi di sana ada kemusyawaratan, jadi ada kerjasama. Di profil yang keempat juga ada kerjasamanya. Ini bergotong royong. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Jadi di sini akan terlihatlah bagaimana nanti pelajar itu bisa berkolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Itu yang akan terlihat di profil Pancasila, pelajar Pancasila yang keempat. Terus yang profilnya yang kelima itu nalar kritis. Jadi yang Bumil, Putus-putus, Bu. putus Bu. pemikiran Oke, lanjut. tersebut. Bisa diulang, Bu, dari bernalar kritis? Ya, berpikir kritis ya. Yang berpikir kritis ini jadi pelajar ini dia bernalar kritis, berpikirnya secara objektif, sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, pada akhirnya pelajar Indonesia yang bernalar kritis ini mampu dia menganalisa dan mengevaluasi. Nah, jadi ini yang terakhir ya, kreatif. Jadi lanjutan dari berpikir kritis itu kreatif. Jadi tingkatannya lebih tinggi, dia mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata serta proaktif. Kemudian di sini pelajar yang memiliki jiwa kreatif ini nanti mampu dia menghasilkan gagasan serta karya yang tertampak keluasan berpikirnya di sini dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi inilah 6 profil pelajar Pancasila. Sekarang dari yang sudah dijelaskan tadi, maka untuk lebih meningkatkan pemahamannya ke profil pelajar Pancasila ini akan diberikan soal kuis. Yuk, siap-siap untuk menjawabnya. Jadi masing-masing jawab satu soal ya. Soal yang pertama untuk Ibu Ceni. Ya, seorang siswa sebelum azan coba sholat Bu Ceni zuhur yang sudah baca. berangkat ke masjid. Ini mencerminkan profil pelajar mandiri. Benar, Bu? Karena kan sesuai Benar. sama yang profil pemuda Pancasila tadi, ada bertakwa, religius gitu, Bu. Dia Masih, Bu. profilnya mandiri. Atau ada jawaban yang lain? Yang lain. Ini arahnya lebih kemana ini sebenarnya? Ketuhanannya, Bu, tadi ya. Yang pertama tuh, Bu. Yang mana? Oh ya, Ketuhanan ya. masalah profil yang pertama. Jadi kita kembali ke profil yang pertama tadi ada nih. Nah, beriman dan bertakwa bertakwa, kepada Tuhan betul, yang yang Maha Maha Esa dan Nah, Mulia. jadi ini hubungan Harusnya salah manusia ya? dengan Sang Pencipta. Oke, nggak apa-apa. Semakin
ada kesalahan, kita tidak akan melakukan kesalahan yang berikutnya kan? Saya Bagus. nggak setuju, Bu. Dua-duanya benar. Bu Mil, saya tidak Kenapa? setuju. Hmm. Karena menurut saya ini bukan melaksanakannya, tapi dia pergi ke masjidnya tanpa disuruh oleh guru ataupun dari orang tuanya, maka kesadaran itu adalah mandiri menurut saya. Jadi jawabannya benar. Kesadarannya. Iya. Oh, menurut saya dua-duanya benar kesadaran. berarti dari Dua-duanya benar. berarti. tergantung dari segi mana kita Aspeknya, pandang. Bu. Kalau dari segi kesadarannya berarti dia jadinya kesadaran Mandiri. dirinya Mandiri, berarti ya. dia mandiri. Tapi kalau kita hubungkan karena Taat. dia pergi ke masjid dengan tujuan dia Ibadah. beribadah kepada Allah, Mandiri. dia Bertakwa Jadinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti Siap. benar dua-duanya. Ya. Tergantung dari segi mana kita memandang. Lanjut. Ya. Ini Saya Bu, oke. mampu mengerjakan tugas di dalam kelompoknya termasuk ke dalam profil pelajar yang bergotong royong. Benar Bu, karena Benar. mereka itu bersama-sama ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga dia ada bergotong royong. Jadi namanya tugas kelompok ya dikerjakan bersama-sama, berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi jawaban saya benar. Setuju. Oke, gimana? Ya, Ada jawaban yang lain? Setuju, Bu. Kalau untuk ini karena ada Oke. gotong royongnya berarti setuju. Gotong Iyalah. royong itu setuju. Setuju nih. Berarti tidak ada jawaban lain kan, Nggak Ibu ada. Maya? Kita sepakat ya, Bu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini untuk Ibu Maya. Siap. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda. Untuk bisa berinovasi termasuk ke dalam profil Pancasila dengan kategori mandiri. Salah, Bu. Harusnya apa? Harusnya itu kayaknya kreatif deh. Kreatif. Karena kan kalau kreatif Harusnya biasanya betul. temennya inovasi, Bu, biasanya. Di situ ada kata-kata inovasi. Kreatif. Iya. inovatif. Oke, berarti mandirinya salah, jadi yang benarnya adalah Kreatif. 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 Ya. Jadi 100 untuk dengan saya, bisa menjawab soal ini 100 ya Bu untuk Ibu Maya dan 100 untuk kita semuanya. Jadi dengan bisanya menjawab kuis ini, mudah-mudahan kita sudah bisa memahami seperti apa profil pelajar Pancasila itu. Baik. Nah, jadi untuk ringkasannya seperti ini. Jadi ada kata-kata menghasilkan karyanya tadi, berarti dia ada kreatif. Kemudian apa guna kita memahami profil pelajar Pancasila ini? Nah, jadi ini bisa dibaca. Jadi profil Pancasila ini bertujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Pancasila. Berarti nanti tujuan akhir dari pembelajaran yang dilakukan salah satunya bisa membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini yang bisa ditampilkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita laksanakan dan implementasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Oke, terima Amin. kasih. Terima kasih juga atas kehadiran peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu Mil. Mil.